Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Sekali lagi saudaraku, saya berdoa Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, sehat, diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin ya. Tema kita pada pagi hari ini adalah Tuhan Yesus adalah sumber air hidup yang menyelamatkan. Bapak Ibu, saudara-saudariku, Tuhan Yesus adalah jawaban bagi setiap dahaga jiwa yang dihadapi oleh setiap orang. Bila kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus dan percaya kepadanya, maka hidup kita akan diselamatkan dan juga dipuaskan. Dan kita juga, saudaraku, akan menjadi saluran berkat bagi orang lain, saudaraku, yang mencari air kehidupan. Nah, saudaraku, dalam Yohanes 7 ayat 37 dan 38, firman Tuhan berkata, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, puncak perayaan Pondok Daun ini, saudaraku, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amin, saudaraku ya. Nah, saudaraku, dari Yohanes 7 ayat 37 sampai 38 ini kita akan belajar seperti biasa 3 kebenaran, saudaraku. Saya mengangkat tema Tuhan Yesus adalah sumber air hidup yang menyelamatkan. Kan yang pertama, saudaraku, Tuhan Yesus menawarkan air hidup bagi orang yang haus. Siapa saja yang haus, siapa saja yang dahaga, saudaraku, Tuhan menawarkannya. Yohanes 7 ayat 37 saya bacakan lagi, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Nah, saudaraku, sekali lagi konteks ayat ini adalah saat perayaan Pondok Daun. Dalam Yohanes 7 ayat 2, ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Catat, saudaraku ya, dalam Yohanes 7 ayat 2. Pada hari raya Pondok Daun, orang Yahudi memperingati pemeliharaan Tuhan, ya saudaraku, selama di padang gurun ya. Jadi zaman Musa itu, saudaraku ya. Nah, pada puncak pesta perayaan Pondok Daun ini, imam biasanya menuangkan air dari kolam Siloam ke atas mezbah sebagai lambang berkat air kehidupan dari Tuhan Allah. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus berdiri dan Tuhan Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya, ini menggambarkan panggilan yang mendesak dan penuh kuasa dari Tuhan Yesus untuk menyelamatkan orang-orang yang mau datang kepada Dia. Tuhan Yesus berkata, barang siapa haus, barang siapa haus. Nah, saudara, kata haus menunjukkan kepada kebutuhan, saudaraku, rohani manusia, serta gambaran ya dari jiwa yang kosong, yang haus, letih lesu, dan membutuhkan kepuasan dan kelegaan yang sejati. Banyak saat ini orang yang sedang haus, saudaraku ya, secara rohani, haus untuk dipuaskan, saudaraku, butuh perhatian dan sebagainya. Banyak juga yang haus dalam dunia ini akan kepuasan materi, hiburan, kesenangan sementara yang sesungguhnya tidak bisa memberikan, saudaraku, kepuasan sejati. Karena kepuasan sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus lah. Tuhan Yesus lah sesungguhnya yang bisa memberikan kepuasan sejati kepada kita, kepada siapapun. Karena itu Tuhan menawarkan air hidup bagi orang yang haus. Nah, kebenaran yang kedua, saudaraku, Tuhan Yesus adalah sumber air hidup yang menyelamatkan. Syarat untuk mendapatkan air hidup itu, saudaraku, kita harus datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Harus datang dan percaya. Selanjutnya dari Yohanes 7 ayat 37b dan 38a saya bacakan, demikianlah firman Tuhan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Datang kepada Tuhan Yesus dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci.
Nah saudaraku, dalam ayat ini Tuhan Yesus tidak hanya berkata barang siapa haus, tetapi juga dia memberi jalan. Dia berkata, yang datang kepadaku dan minum. Datang saudaraku ya. Jadi kata datang ini saudaraku artinya merespon panggilan Tuhan Yesus dengan iman. Kemudian minum artinya mau menerima Tuhan Yesus secara pribadi sebagai juru selamat. Datang dan minum. Jadi percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat adalah langkah paling penting saudaraku untuk memperoleh keselamatan dan kehidupan rohani yang dipuaskan, tidak haus lagi saudaraku secara jasmani dan rohani. Pasti saudaraku ya, karena Tuhan akan memberkati kita, menyelamatkan kita. Jadi kita harus tahu saudaraku bahwa iman kepada Tuhan Yesus bukan hanya pengetahuan secara intelektual semata saudaraku, tetapi mempercayakan diri sepenuhnya. Datang dan minum saudaraku kepadanya. Ya, karena itu tidak cukup hanya datang ke gereja saja saudaraku ya. Tanpa benar-benar minum dari Kristus, sumber kelegaan. Ya, supaya kita tidak haus lagi. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga saudaraku, Tuhan Yesus adalah sumber air hidup yang menyelamatkan. Hasilnya apa? Dari dalam hati orang yang percaya mengalir aliran-aliran air hidup. Yohanes 7 ayat 38 saya bacakan. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Puji Tuhan. Inilah janji Tuhan Yesus kepada orang-orang yang percaya. Ya, selain mereka diselamatkan, dipuaskan saudaraku, mereka juga menjadi sumber berkat bagi orang lain. Ada aliran-aliran air hidup yang menunjukkan kepada karya Roh Kudus yang bekerja di dalam hati orang percaya. Ya, dalam Yohanes 7 ayat 39a berkata, yang dimaksudkannya ialah roh ya, atau Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, Roh Kudus tidak hanya memuaskan dahaga rohani kita, tetapi juga menjadikan kita saluran berkat bagi keselamatan dunia. Menjadi saudaraku saluran berkat. Ada aliran-aliran air hidup di dalam hidup kita. Orang-orang yang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri, tetapi menjadi aliran berkat bagi orang lain. Aliran kasih, aliran penghiburan, pengampunan, aliran mengabarkan kabar baik Injil keselamatan kepada orang lain yang belum percaya, saudara. Kehidupan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus harus menyegarkan dan membangun kesegaran di lingkungan sekitarnya, menjadi berkat supaya kasih Tuhan dirasakan oleh orang lain, oleh keluarga kita, masyarakat di mana kita tinggal, di gereja, dimanapun kita, saudaraku, Tuhan izinkan tinggal. Amin ya. Jadi inilah 3 kebenaran yang dapat kita pelajari dari kitab Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Bahwa Tuhan Yesus adalah sumber air hidup yang menyelamatkan. Yang pertama saudaraku, Tuhan Yesus menawarkan air hidup bagi orang yang haus, bagi siapapun. Yang kedua, Tuhan Yesus adalah sumber air hidup yang menyelamatkan. Syarat untuk mendapatkan air hidup itu apa saudaraku? Bagaimana? Kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Datang dan percaya pada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, dari hati orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hasilnya ini akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yaitu apa saudaraku? Roh Kudus yang diterima oleh mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya ya. Yohanes 7 ayat 37 dan 38 saya bacakan lagi. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum, kata Tuhan Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara kami yang belum membuka hati,
untuk menerima aliran air hidup dari Tuhan Yesus. Hamba berdoa, siapapun yang mendengarkan dan melihat tayangan Morning Spirit ini, membuka hatinya, percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah air hidup yang kekal, sehingga dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup yang menyegarkan, yang menyelamatkan, yang memberikan sukacita. Inilah doa hamba. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah air hidup yang memberikan kepada kami kehidupan dan aliran-aliran air hidup, yaitu Roh Kudus yang akan memenuhi hati dan kehidupan kami. Terpujilah namamu, berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya ya. Dan tetap semangat. Amin saudaraku. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.